Halo sahabat Ejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian mengupas sejarah di balik salah satu masjid tertua di Indramayu yang menjadi saksi bisu penyebaran Islam pada 13-14 Masehi dan konon berusia 600 tahun. Ikuti perjalanan saya menelusuri Masjid Kuno Bondan Indramayu. Halo sahabat Tapak Tilas, kali ini saya berada di Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Di sini terdapat salah satu situs bersejarah, yaitu Masjid Kuno Bondan. Nanti kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita sejarah di balik Masjid kuno ini. Simak liputannya ya. Masjid yang terletak di Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, kali ini terlihat cukup unik. Hampir semua material bangunannya terbuat dari bahan kayu. Masjid kuno berbentuk bujur sangkar dengan warna khas kecoklatan itu mengambang di antara saka penyangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Oke sahabat Tapak Tilas, kali ini saya sudah bersama Pak Mistara, juru pelihara atau juru kunci di Masjid Kuno Bondan. Kita akan ngobrol ya dengan beliau terkait dengan cerita atau sejarah dari Masjid Kuno ini. Pak Mis, boleh disampaikan ke teman-teman terkait dengan cerita dari Masjid Bondan ini? Ya, siap. Masjid Kuno Bondan itu Pak, kurang lebih luasnya 1354, sekian meter persegi dengan ukuran panjang 9,5 meter dan lebar 7,75 meter persegi dan ketinggian kurang lebih 5 meter tingginya. Kemudian masjid ini didirikan pada abad ke-13-14 oleh Sayyidatul Kahfi. Bangunan ini berbentuk diantara kayak Hindu dan Islam Pak. Atap sirahnya berbentuk pagoda dan juga memolongnya itu ya seperti kayak apa dari Bali itu Pak, tumpang tiga. Oke, ya teman-teman, kita akan coba masuk ke dalam ya, dan kita akan coba explore ada apa aja di Masjid Kuno Bondan ini. Meski jauh dari kata megah dan mewah, masjid ini menjadi titik awal penyebaran agama Islam di pesisir daerah yang dijuluki Kota Mangga tersebut. Berdirinya Masjid Bondan memiliki beberapa versi, salah satunya terkait kisah percintaan sang pendirinya, yang terlihat dari penamaan kata Bondan dengan merujuk pada desa setempat sekaligus tokoh bernama Ki Gede Bondan alias Ki Rakinem yang merupakan pendiri wilayah dan beragama Hindu-Buddha. Ini ornamen ini Pak seperti jantung kebalik, ini menandakan agak unik kekuno-kunonya Pak. Ini asli, masih asli, belum ada pergantian pada abad 13-14 nih Pak. Kemudian lanjut ke dalamnya ada 4 soko guru Pak. 4 soko guru ini masih asli. Masih asli, ada pergantian satu waktu renovasi 92. Ini diganti waktu 92 Pak. Kemudian atap sirapnya itu seperti susun seperti pagoda Pak. Pagoda. Seperti pagoda di atas. Dan juga memolongnya tuh seperti tumpang tiga, seperti kayak anuan Bali itu Pak, seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini masjid ini
masih bisa dilestarikan sampai sekarang, alhamdulillah masih terjaga dan terawat. 4 pilar ini melambangkan hakikat, torekat, makrifat, dan syariat. Ada samping-samping ini Pak, ada 3 jendela ini. Jendela ini ada 3, 6, sampingnya tuh melambangkan rukun Islam. Ventilasi seperti ini berbentuk bintang 5 itu melambangkan bahwa masjid ini masjid bangunan kuno. Masjid kuno itu rata-rata pada umumnya itu ada bintang-bintang seperti ini Pak. Alhamdulillah masjid ini digunakan setiap waktu. Alhamdulillah. Sampai saat ini masjid ini masih kokoh, masih terjaga dan terawat dan dilestarikan Pak. Ya, mimbar ini dari dulunya seperti ini Pak. Dulu mah ada kelambunya tuh apa ada sarongnya tuh dulunya tuh. Sekarang sampai saat ini masih digunakan, dan ini untuk mimbar hari Jumat. Tongkatnya tuh Pak. Ini tongkat ini masih kuno, dia dengan wisulanya ini Pak masih asli. Wisulanya itu masih sampai sekarang saat ini masih digunakan setiap sholat Jumat. Banyak beberapa tombak-tombak dan itu masih diamankan. Ini dibangun pada abad 14 tahun 1414 dibangun oleh Sayyidatul Kahfi hanya 1 malam, dan juga sebelah utaranya ada balongnya. Sampai saat ini sekarang ditutup, kalau digali masih bisa Pak, hanya diuruk dengan tanah pasir itu. Di sini ada balongnya, di sini ada balongnya. Pada waktu itu setelah siar agama di Bondan, udah pesat perkembangan agama Islam di Bondan, maka Sayyidatul Kahfi ke negeri Cirebon, sama siar agama juga di sana dan mendirikan pesantren. Sini tuh banyak, di luar kabupaten juga banyak Pak, di luar kabupaten, dari Subang, dari yang pernah kunjungan ke sini, hanya pengen melihat keunikan Masjid Bondan ini Pak. Ya, keunikan masjid ini sangat unik sekali, berarsitektur seperti panggung Pak, seperti panggung. Jadi di Indramayu itu sebagai ikon Kabupaten Indramayu itu Masjid Kuno Sapuangin, Masjid Kuno Bondan. Masjid Kuno Bondan sebagai ikon Kabupaten Indramayu. Unik sekali karena belum ada di wilayah ini, Pantura ini, masjid panggung, belum ada. Hanya satu di Masjid Bondan Kuno, Masjid Kuno Bondan. Orang datang biasanya setiap hari juga ada, hanya sekedar sholat sunnah, kemudian pengen tahu masjid seunik seperti ini Pak. Pengunjung pernah kesini Pak, sholat sunnah, kemudian tiba-tiba pengunjung tuh cerita ke saya, Pak, sebelah selatan bagian itu pojok ini ada seorang perempuan bermahkota, itu hanya ada penghuninya Pak. Iya, emang ya betul Pak. Dulu tuh waktu itu kemungkinan di sini ada kuburannya Nyi Ratu siapa tuh, kalau nggak salah banyak Persib ada di sini Pak, punten Pak. Sini banyak pengunjung sering kejadian ke sini, sering kunjung ke sini dengan dia mengeluarkan mata batin. Di sini Pak ada di sini kuburannya perempuan. Di sini nih ada. Seiring berjalannya waktu, nama Masjid Bondan itu berkembang dengan sebutan lain, Masjid Darus Sajidin, yang berarti rumah orang-orang yang bersujud. Konon, dulunya Masjid Bondan Sapuangin dibangun saat desa Bondan masih berupa hutan dan belum bernama, serta Cirebon dan Indramayu belum terbentuk. Masjid ini dipercaya masyarakat sudah ada sejak 1414 Masehi
dengan dikuatkan oleh beberapa warga yang melihat adanya goresan angka pada salah satu material bangunan. Ya banyak itu kejadian-kejadian di sini tuh Pak. Ya di antaranya itu banyak pengunjung ke sini tuh minta air Pak. Minta air dari balong keramatnya. Banyak sekali. Sampai sekarang juga masih ada yang minta air karomahnya itu. Pengalaman saya waktu sebelum diangkat jadi PNS, itu saya dulunya tuh dibawa oleh seorang raja, suruh duduk di kursi singgasana Pak di sana awalnya itu. Singkat waktu jangka 1 minggu saya tuh mendapat panggilan database menjadi PNS. Itu pengalaman saya itu. Kegiatan rutin malam Sabtu marhabanan Pak. Malam Sabtu dan malam Jumatnya, malam Jumat Kliwonnya marhabanan lagi ibu-ibu, malam Sabtunya laki-laki marhabanan. Dan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian tuh seperti ngajar mengaji apa. Ini Pak sudah ditetapkan oleh Cagar Budaya Kabupaten Indramayu oleh Bupati. Alhamdulillah sampai saat ini sekarang SK-nya sudah saya terima bahwa masjid ini sudah diakui Cagar Budaya. Sepengetahuan saya tuh kata bapak saya tuh baru 3 kali Pak, di antara tahun 80 sekian, 92, nah sekarang 2023 pergantian atap sirah. Oke, teman-teman ya sahabat semua, ini saya berada di dalam masjid kuno Bondan ya. Ini ruangannya seperti ini yang bisa rekan-rekan lihat. Tidak terlalu luas sih sebenarnya. Cuman memang ada 2 tempat ya. Yang pertama di sini, di luar ya, di sebelah sini. Nah ini sebenarnya bangunan baru ya. Kalau yang bangunan masjid kunonya ada di sini, ada di dalam ya. Ini sebagai masjid utamanya. Nah atapnya juga seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Bentuknya adalah persegi 4. Kemudian ini masih kayu-kayu lama ya. Ini masih kayu-kayu lama. Memang ada salah satu kayu yang direnovasi, diperbaiki yang ini ya. Ini. Semuanya di masjid ini masih dipertahankan ke originalannya ya, seperti dulu ya. Nah kita akan coba explore ya, sahabat semua, bagaimana sih masjid ini dari luar. Sebelum Kabupaten Indramayu dan Cirebon berdiri, masjid ini telah ada sebagai tempat syiar Islam. Walau secara umum bangunan masjid terlihat masih kokoh, namun bagian atap masjid dari serat kayu mulai lapuk. Masjid kuno Bondan ini hanya dibangun dalam semalam oleh Syekh Bayanillah atau lebih dikenal bernama Syekh Datuk Kahfi yang menjadikan daya tarik wisatawan berkunjung. Pintu juga masih asli. Ini masih asli juga? Asli Pak, ini renovasi 92 ini Pak, yang ini renovasi 92 tambal sulam. Ada yang masih lama ada. Ini 2023. Yang uniknya pintu ini nyambung eselnya dengan kayu di bor. Jadi nempel di pintu dan kusen seperti ini. Dan juga lantainya tuh terbuat dari kayu juga, lantai kayu. Tambal sulam, ini jati masih, yang aslinya masih. Ini renovasi 92 pergantian. Masjid ini dulunya namanya Mesjid Sapu Angin Sadalu. Mesjid Sapu Angin Sadalu itu, mesjid artinya masjid, sapu angin itu membuat pakai ajian-ajian sapu angin. Sadalu hanya 1 malam. Yang mendirikan tuh katanya tuh Syekh Datuk Kahfi itu. Atau penerusnya kurang tahu juga itu waktu itu Pak, karena waktu dulu uyut saya tuh sudah ada berdiri di sini masjid tuh. Udah dikosongkan zaman penjajah Belanda. Kemudian uyut saya ke sini merawat dan melestarikan sampai saat ini diteruskan oleh saya sebagai uyutnya Pak.
dulunya tuh di sini nih Pak, ada makbaronya di sini Pak. Makbaro ini sosok perempuan, banyak penjaro yang sholat sunnah di sini. Setelah itu muncul seorang wanita berpakaian kayak make apa, anuan ratu tuh Pak, seperti itu. Dan banyak lagi, ada lagi penjaro ke sini, ada yang lagi perempuan lagi sholat pakai mukena di sini. Siapa-siapanya nggak tahu perempuan itu? Belum tahu, ada sebagian, ada dari narasumber dari Cirebon bahwa di sini regenerasi penerusnya itu ada Pisapuangin. Pisapuangin itu pernah nikah dengan Ratu Nahon katanya, tapi itu kan saya belum tahu karena tidak ada tulisan tercatat Pak. Itu soko guru ada 4, soko-sokonya itu ada 16 semuanya. Bangunannya itu atap sirapnya itu seperti pagoda. Selain pembangunannya yang super cepat, Masjid Kuno Bondan juga dikenal memiliki beduk yang sakti. Konon, jika ditabuh suaranya akan terdengar sampai ke Cirebon. Warga menyebutnya dengan sebutan beduk sidaguri, diambil dari kayu sidaguri yang menjadi material pembentukan beduk. Namun, beduk tersebut, ujar Mistara, kini tak diketahui lagi keberadaannya lantaran dibawa oleh penjajah. Momolo ini dari tanah liat Pak, tumpang susun 3 itu seperti meru di Bali tuh, seperti tumpang 3 seperti di Bali. Dan juga ornamen ini atap sirap itu berbentuk pagoda, pagoda atap sirapnya. Dan juga masjid ini panggung dengan penopang, tiang-tiangnya ada 16 tiang di bawahnya, jumlahnya 16, dan soko gurunya dalamnya ada 4, mirip dengan rumah adat Panjalin. Sebelum dipugar, perlu kajian-kajian dari tim BPK 9, dari Dinas Kebudayaan, juga perlu penelitian yang mendetail Pak. Dan setelah udah diteliti, dikaji oleh pihak BPK 9, baru dibangun. Nggak main sembarang aja bangun, perlu penelitian, perlu kajian juga. Renovasi 92 tahun 2023 ini seperti ini bentuknya, panjangnya, lebarnya, tembalnya seperti itu. Ini dulunya di sini balong atau sumur Pak. Alhamdulillah, walaupun balong ini sudah ditutup, pengunjung itu masih pada minta air. Kebanyakan masyarakat tuh minta air tuh. Alhamdulillah, Gusti Allah yang menyembuhkan, pada waras, penyakitnya pada lancar, rezekinya itu Pak. Kebanyakan malam Jumat Kliwon atau sore Jumat Kliwon, hari Jumat, sugestinya orang Pak, macam-macam untuk pengobatan apa, anak saya sembuh Pak, dan sebagainya, sugestinya orang aja Pak. Momolo itu tidak dipaku atau tidak dilem, hanya ditaruh aja Pak, ditumpang 3 itu hanya ditumpang aja. Walaupun angin besar dan sebagainya itu tidak goyah sedikit pun. Hanya taruh tumpang begitu, tumpuk susun 3 itu Mas. Susun 3, 1, 2 tengah, yang ketiganya tuh yang hitam. Seperti megu di Bali itu apa nih Mas? Kami juga masih membutuhkan narasumber tentang cerita ini Pak. Belum sampai saat ini masih sejarah apa atau sejarah petang atau gimana, itu masih perlu narasumber.
Ini banyak sekali pengunjung, Pak. Pengunjung minta air dari keran. Dulunya dari balong, kemudian balongnya ditutup, disalurkan ke sini ke keran air. Alhamdulillah, air ini air aroma banyak sekali orang minta air. Sahabat semua, cukup sekian ya liputan kali ini di Masjid Kuno Desa Bondan atau Masjid Kisapu Angin ya. Kita akan coba explore ya situs-situs lainnya yang berada di Desa Bondan. Oke deh sahabat Ejon, itu dia penelusuran saya di Masjid Kuno Bondan Indramayu yang memiliki kisah dan legenda yang unik di setiap sudutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan jejak kisah di episode selanjutnya dengan terus menyajikan situs-situs bersejarah dan sosok-sosok hebat di Cirebon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.